بالنية لرضاء الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وحضرة جميع مشايخنا مشايخنا وحضرة مكيج علي جديد يا الله يا حاج آمين مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلم سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الشيخ أحمد بن مسلم وحضرة الشيخ حبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam, kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta hidayahnya lah kembali di pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Semoga Allah benar-benar meridhoi perkumpulan kita ini dengan segala kekurangannya menjadi perkumpulan yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat juga maslahat untuk agama dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma.
Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoya Al-Imaniyah karya beliau Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan fayambagi laka ayyuhal mu'min, wahai saudara-saudara mukminku, yang bagi hendaknya kalian semua, kita semua ini dikasih nasihat, antu taliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani alladhi zakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabba. Hendaknya kita semua ini harus berupaya maksimal untuk benar-benar mewujudkan makna yang terkandung dalam kalimat zikir atau doa raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyah, yang artinya saya ridho Allah menjadi Tuhan, saya ridho Islam menjadi agama, dan saya pun ridho Nabi Muhammad menjadi nabi dan utusan. Jangan hanya fasih diucapkan di lisan, tapi setiap mengucapkan kalimat zikir atau doa tersebut sambil diangen-angen maknanya. Kalau sudah mengucapkan saya ridho Allah menjadi Tuhan, ya apapun yang dikehendaki oleh Allah kepada kita, entah itu kebaikan maupun keburukan, kita harus ridho. Jangan malah sebaliknya, sering gak ridho, ngatur-ngatur Allah. Ini enggak sesuai ucapan kita. Wabil islami dina. Kalau kita sudah mengucapkan saya ridho Islam jadi agama, ya semua perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Berupaya untuk ikut mengagungkan dan memuliakan. Lewat diantaranya simbol-simbol agama Islam, kita harus ikut mensyiarkannya. Jangan menjadi manusia yang hanya mikirkan diri sendiri. Kita kalau ngaku beragama Islam harus ikut bertanggung jawab bagaimana supaya Islam itu menjadi agama yang ya'lu wala yu'la alaih, yang paling tinggi, tidak ada yang meningginya. Dan akan tinggi Islam itu ketika simbol-simbolnya itu kita syiarkan. Jangan yang penting kan aku sudah sholat, masa bodoh dengan syiar-syiar Islam. Itu berarti nggak sesuai ucapan wabil islami dinah. Begitu juga ketika sudah kita mengucapkan wabi Muhammadin nabiyya, riwayat yang lain wa rasula, guru-guru kita menggabungkan dua riwayat wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, ya harus kita cintai nabi. Yang diantara bukti cinta kita kepada nabi
sunnah-sunnahnya hidupkan. Menjadi tauladan yang terbaik, tidak ada tauladan yang terbaik mengalahkan tauladannya Nabi. Manusia yang sempurna, perilakunya, akhlaknya juga sempurna, penciptaannya. Jadi kita diingatkan jangan hanya di lisan saja, tapi setiap mengucapkan kalimat itu yang diantara keutamaannya kalau rutin dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, sungguh Allah akan benar-benar meridhai kita. Jangan-jangan maknanya. Wa kallif nafsaka al-ittisafu biha, berupaya untuk bersifat dengan kalimat yang kita ucapkan tadi. Penjelasannya kurang lebih tadi. Wala taqa minha bimujarradil qaul. Jangan seperti umumnya mereka yang banyak lalai dari mengingat Allah, diucapkan fasih istiqomah pagi sore, tapi hanya diucapkan di lisan saja, maknanya tidak diangan-angan, juga tidak berupaya untuk mengamalkan makna dari kalimat tersebut. Jangan. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, meskipun ya kita harus ngakui zikir apapun meskipun kita hanya sekedar mengucapkan tetap ada manfaat. Tetap ada manfaat. Innamadz dzikru tanfa'ul mu'minin. Allah tegaskan zikir apapun yang kita baca baik dengan lisan maupun dengan hati maupun dengan keduanya akan ada manfaatnya. Ya minimal dapat pahala karena itu bagian dari kebaikan yang diperintahkan. Cuma maknanya ini akan jauh lebih besar ketika bukan hanya sekedar kita fasih mengucapkannya di lisan, tapi kita mengangan-angan makna kalimat zikir yang kita ucapkan. Kita berzikir astaghfirullahaladzim bukan hanya di lisan tapi hati kosong. Innallaha la yasma'u, itu ada dua riwayat ini, hadis ini. Innallaha la yasma'u du'aan an qalbin ghafil, satu riwayat. Riwayat yang kedua, innallaha la yasma'u dzikran an qalbin ghafil. Sungguh Allah itu enggak mau mendengar, enggak mau menerima doa yang dipanjatkan oleh hamba yang ketika berdoa hatinya enggak ikut berdoa. Meskipun saat mengucapkan doa itu fasih, bahkan yang mendengarkan juga sampai ikut terhanyut karena begitu fasihnya, bahkan bisa sampai menangis. Tapi ternyata saat berdoa hatinya ghafil, tidak ikut berdoa. Yang diingat bukan kok arti makna dari kalimat-kalimat yang dipanjatkan dalam doanya, malah ingat yang lain, tidak mengingat Allah. Riwayat yang kedua bukan doa tapi zikron, zikir. Artinya baik doa maupun zikir itu yang terbaik. Meskipun sekali lagi kita doa saja meskipun nggak tahu artinya, tapi ya minimal orang itu kalau doa dia menyadari dirinya banyak kelemahan, betul ya. Jadi sebenarnya kalau kita sering berdoa itu menguatkan tauhid kita, menguatkan tauhid, menguatkan bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu maha, innallaha ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Kalau kita mau berdoa, kecuali doa itu adalah ibadah yang diperintahkan, menguatkan tauhid kita, keyakinan kita bahwa yang maha dikdaya, maha kuasa, maha segalanya hanya Allah.
Kita banyak kelemahan. Yang disepelekan doa ya. Kita minta sembuh karena kita sadar kita sering sakit. Kita minta ilmu, sadar kita bodoh. Kita minta kaya, sadar kita miskin. Baik doa maupun zikir, yang terbaik saat doa dan zikir hati kita harus ingat Allah. Artinya ya minimal meskipun secara umum itu kita tadabburi maknanya. Astaghfirullahaladzim, itu kalau makna detailnya, saya mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Gak usah makna sedetail itu, pokoknya ketika mengucapkan astaghfirullahaladzim, mohon ampunan cukup. Jangan sampai astaghfirullahaladzim, astagfirullah, malah kayak orang nyanyi. Maknanya nggak diangen-angen, jangan ini. Ya, sebab sekali lagi innallaha la yasma'u du'aan au dzikran wa dzikran, kita gabungkan saja dua riwayat. Sungguh Allah tidak mau mendengar. Sebagian ulama mengartikan tidak mau menerima. Kalau dzikir doa yang umumnya mengandung arti permohonan kepada Allah, tidak akan mau mengijabah, rugi kita. Tapi sekali lagi kita berdoa saja sudah berpahala. Makanya beliau katakan, meskipun ketika kamu mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kamu nggak tahu artinya, itu sudah ada manfaat. Manfaatnya apa? Ya pahala, sebab itu bagian dari kebaikan, tapi sangat sedikit. Akan jauh lebih besar dan dahsyat manfaatnya ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat dzikir juga doa, itu kita angan-angan maknanya. Paham ya? La ilaha illallah. Jangan hanya buru hitungan agar banyak, tapi hati kosong. La ilaha illallah 3 kali dibanding 100 kali, tapi yang 3 kali diangan-angan maknanya, yang 100 kali hatinya kosong, itu lebih baik, lebih berat bobotnya di sisi Allah yang 3 kali dibanding 100 kali. Syukur sudah 100 kali, bukan hanya fasih di lisan, tapi juga ditadabburi, direnungi maknanya. Wala taqa' minha bimujarradil qaul. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisabi ma'aniha. Dan upayakan, kata beliau, setiap kamu berdoa, kamu berzikir itu benar-benar kecuali mentadabburi, mengangan-angan maknanya, berupaya untuk mengamalkan makna dari zikir dan doa yang kita mohonkan tersebut. Contoh, ketika kamu mengucapkan zikir subhanallah, yang artinya maha suci Allah, mumtali al-qalbi bitanzillah wa ta'zimi. Hatimu harus berupaya memenuhinya dengan apa? Pembersihan, pensucian Tuhan kita. Allah itu zat yang suci dari perkara-perkara yang tidak layak baginya. Kalau kita nutup doa disunahkan baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Tuhan segala macam keagungan. Disucikan dari apa? Amma yasifun, dari perkara-perkara yang disifatkan oleh mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Perkara-perkara yang
disifatkan oleh mereka yang menyekutukan Allah. Allah punya kelemahan, kata mereka. Allah punya anak, kata mereka. Allah itu butuh sekutu karena alam semesta yang sedemikian besar, nggak mungkin Tuhannya hanya satu. Nah, ini kita harus tegaskan dalam hati kita, kuatkan dalam hati kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah maha suci dari itu semua. Jadi kalau kita ucapkan subhanallah 33, ya minimal separuh lah hati itu harus, ya Allah sungguh engkau maha suci dari perkara-perkara yang enggak layak bagimu, dari perkara-perkara yang bersifat kekurangan, tapi engkau adalah zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau kita ngaji tauhid, awal pengenalan kita dengan Allah, Allah itu siapa sih? Allah adalah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Sehingga Allah punya sifat wajib, sifat muhal. Wajibnya 20. Wujud, sifat kesempurnaan. Muhalnya apa? Adam. Tidak ada. Tidak ada itu sifat sempurna, dan itu muhal. Gak mungkin Allah punya sifat tidak ada. Idam, dahulu tanpa permulaan. Banyak orang yang lebih dulu dari kita, kakek kita, buyut kita, tapi tetap ada permulaannya. Sifat sempurna kidam itu. Kebalikannya apa? Idam, sempurna. Kebalikannya apa? Hudus. Ya, baru. Allah nggak mungkin baru. Kalau Allah baru, lalu siapa yang menciptakan alam semesta sebelum Dia? Baqa, kekal, abadi, selamanya tidak akan pernah rusak. Sifat sempurna. Kebalikan baqa, fana, sirna, binasa, rusak. Itu sifat kekurangan. Allah adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan itulah sifat muhal. Ya. Sifat sempurna itulah sifat wajib bagi Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah mumtali al-qalbi bisana wa syakarah, penuhi hatimu dengan memujinya, segala puji bagimu, tidak ada yang layak dipuji kecuali engkau. Andai ada orang yang memiliki sifat penuh dengan kebaikan, entah itu nabi dan rasulnya, entah itu manusia di sekitar kita yang penuh dengan kebaikan, sudah pinter, dermawan, hafal Quran, ulama, hakikatnya itu semua adalah darimu, sehingga kita memujinya pun hakikatnya memujimu. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, penuhi hatimu dengan memuji Allah, karena Dia zat yang layak dipuji. La ghairuh, tidak ada selain Allah yang layak dipuji. Sebab hakikat kebaikan yang ada pada diri makhluknya itu adalah anugerah dari Allah. Otomatis saat kita memuji, Masya Allah si fulan begitu sempurnanya, kita pun harus dalam hati, aku muji Allah lewat si fulan sebab mendapatkan kebaikan dari Allah berupa alim, hafal Quran, pinter, dermawan dan seterusnya. Hanya alhamdulillah. Guru-guru kita kalau manai lengkap, alhamdulillah, alhamdu utawi sekabiane puji patang perkara, sungguh puji yang ada 4.
Lillahi itu hakikatnya milik Allah Rabbil alamina yang menjadi Tuhannya alam semesta. Puji yang empat itu apa? Qadim liqadimin. Pujinya qadim, zat yang maha dahulu tanpa permulaan, dialah Allah. Liqadimin kepada qadim, zatnya sendiri. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak Allah memuji zatnya. Anat tawwab, saya ini sungguh zat yang maha menerima taubat. Anal afu, saya maha pemaaf. Anal ghafur, saya maha pengampun. Yang kedua, qadim lihadisin. Pujinya zat yang maha qadim, dahulu tanpa permulaan, lihadisin pada perkara yang baru, makhluk. Allah muji makhluknya banyak. Allah muji kesabaran Nabi Ayub. Allah muji keagungan akhlaknya baginda kita Muhammad. Allah muji 5 rasul yang menjadi pilihannya dengan memberikan sebutan ulul azmi. Ini namanya qadim lihadisin. Allah zat yang qadim muji perkara yang hadis baru, yakni makhluknya. Yang ketiga, puji hadis perkara yang baru, makhluknya, liqadimin kepada zat yang maha qadim dahulu tanpa permulaan. Kita kalau doa pengen kaya, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Razzaq, zat yang maha kaya, maha nyukupi segala kebutuhan makhluk, yang maha memberi rizki. Kita muji Allah. Dan yang keempat, pujinya hadis, perkara yang baru, makhluk kita lihadisin pada makhluk yang lain. Ada orang yang itu tadi sempurna, kita puji, Masya Allah, sempurna si fulan ini. Meskipun dohirnya kita muji si fulan, hakikatnya kita muji Allah karena si fulan diberi banyak kebaikan, punya banyak kebaikan. Itu hakikatnya adalah pemberiannya Allah, bukan kok dia punya sendiri, bukan. Makanya ketika mengucapkan alhamdulillah, hati penuhi dengan muji Allah, zat yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan, wa syakarallah, dan penuhi dengan bersyukur kepada Allah. Yang diingat kebaikannya Allah, selalu dikasih sehat. Meskipun terkadang kita sakit, coba bandingkan berapa hari, berapa minggu kamu sakit, jika dibanding puluhan tahun Allah kasih kamu sehat. Itu maksudnya alhamdulillah. Allah kasih rizki, meskipun rizki kita jauh di bawah mereka, kawan-kawan kita yang kaya. Kita kalau masalah dunia, jangan melihat yang di atas kita kalau ingin menjadi pribadi yang syukur. Tapi selalulah lihat orang-orang di bawah kita. Ya Allah, syukur saya sudah punya rumah, meskipun SSSS tipenya, sangat sederhana, bisa untuk berteduh. Kalau hujan ya ada sedikit yang bocor. Coba kawan kami gak punya rumah, kontrak juga belum berani, tinggalnya pindah dari satu teman ke teman yang lain. Nah itu alhamdulillah. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, penuhi hatimu dengan memuji Allah dan bersyukur padanya. Itu zikir bukan hanya dengan lisan, tapi hati juga ikut
berzikir. Subhana rabbiyal azim, semisal kita saat ruku, makanya sholat itu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jaminan Allah, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kenyataannya banyak ahli sholat yang masih maling, ya, banyak ahli sholat yang masih korupsi, banyak ahli sholat yang belum bisa menghentikan mabuknya, judinya. Lalu bagaimana dengan garansi Allah lewat ayat ini? Nah, itu karena sholatnya belum benar. Kalau sholatnya benar, setiap sholat selalu mengkhuturkan dalam hatinya Allah. Setiap sholat selalu mentadabburi, mengangan-angan arti makna kalimat-kalimat yang dia baca saat sholat. Contoh tadi, ruku, apalagi ketika tawajuh, ya. Makanya ya minimal ketika kita nggak bisa khusyuk selama sholat, mulai dari takbir sampai selesai, minimal 1 saat takbiratul ihram. Yang kedua, saat kita tawajuh, inni wajjahtu, itu benar-benar harus paham artinya, ya, agar kita ini yang mungkin sebelum sholat ada kesombongan, ada tinggi hati, merasa memiliki sesuatu, calling down sedon-donnya. Sungguh aku hadapkan tubuhku lilladzi fataras samawati wal ard, pada zat yang telah menciptakan bumi dan langit. Inna sholati, sungguh sholatku, wa nusuki, ibadah haji umrohku, nusukku, wa mahyaya wa mamati, bahkan kehidupanku, kematianku, lillahi rabbil alamin, semua ada dalam kekuasaannya Allah. Itu terkadang kan kita lewat saja. Makanya meskipun doa iftitah terkhusus tawajuh ini hukumnya hanya sunnah, ulama sangat menganjurkan jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan. Ya artinya diangan-angan maknanya itu, bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita itu adalah milik Allah. Allah sangat menguasainya. Mau sombong, ya kamu bisa jaga hidupmu. Pas sombong, lalu Allah murka, perintahkan Israel cabut nyawa kita, mati dalam kesombongan. Na'udzubillahi min. Begitu juga ketika kita mengucapkan zikir-zikir dalam surat Subhana Rabbiyal Azim, hati penuhi dengan pensucian, mensucikan, membersihkan Allah dari segala sifat yang tidak layak dan sifat-sifat yang disifatkan oleh mereka yang kafir dan musyrik. Ada tambahan Al-Azim, Allah zat yang maha agung. Berarti kita ini sangat kecil. Kalau sangat kecil, terus tiba-tiba terkadang dalam hati kita merasa besar daripada yang lain, enggak layak. Andai kita memiliki sesuatu yang itu layak membuat kita lebih besar daripada yang lain, milih Allah. Yang sewaktu-waktu ketika Allah berkehendak ngambil, enggak punya kita. Ada angan-angan tuh. Subhana rabbiyal azim. Aku sangat kecil ya Allah, Engkau yang paling agung. Enggak akan ada sombong. Begitu juga ketika kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi. Kita sangat rendah, sangat asor, sangat hina, sehingga tak layak kalau dalam hati kita ada ketinggian. Mungkin sebab ilmu kita, mungkin sebab harta kita, mungkin sebab jabatan dan kekuasaan kita,
Semua titipan, nggak layak disombongkan. Kalau Allah berkehendak cabut, cabut. Nggak perlu nunggu 1-2 jam, 1 detik Allah cabut. Masya Allah. Orang yang mungkin belum pernah dicabut kenikmatan yang Allah berikan padanya, mungkin nggak mungkin lah. Aset yang sudah saya bangun sekian puluh tahun nggak mungkin, meskipun Allah berkehendak nggak mungkin. Nah ini kayak sombongnya pembuat kapal Titanic gitu ya. Sebelum berlayar, kapalku gak akan bisa tenggelam katanya. Layar perdana tenggelam, nah, karena kesombongannya gak mungkin. Masa secepat itu? Bencana yang beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang melanda di saudara-saudara kita, jadikan pelajaran ya Allah. Bukan hanya satu perumahan, beberapa kecamatan, dalam hitungan apa? Detik, dalam hitungan hari hancur semua infrastruktur yang dibangun puluhan tahun. Apalagi hanya milik kita, jabatan. Yudhillu yang kita sangat disunahkan untuk kita baca setiap sholat itu agar kita calling down, nggak pernah merasa tinggi, nggak pernah merasa besar. Syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal inna dina qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah itu malikal mulk, raja di raja. Allah kalau pengen menguasai, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, dikasih. Tapi ingat, Allah juga tanzi'ul mulka mimman tasha, akan mencabut kekuasaan, jabatan dari siapapun yang Dia kehendaki. Tu'izzu man tasha, tudhillu man tasha. Kita mungkin sekarang jaya dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan pengaruh kita. Sadarlah bahwa tetap yang memberikan kejayaan Allah. Sewaktu-waktu Allah ngambil, kita nggak punya kejayaan tersebut, sehingga nggak perlu disombong. Nah, ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, angan-angan dalam hati, Allah Maha Tinggi, saya rendah, hina, gak layak sama sekali. Kalau ada perasaan saya lebih tinggi daripada yang lain. Itu pesan beliau. Jadi dalam doa, dalam zikir, jangan hanya fasih di lisan, jangan hanya buru hitungan, tapi jadikanlah doa dan zikirmu doa yang punya bobot berat di sisi Allah. Bagaimana caranya? Jangan sampai saat doa, saat zikir, hati kita lalai dengan Allah. Berupaya ditadabburi makna kalimat zikir juga kalimat doa. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita sehingga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang mulia dari para ulama pewaris Nabi Rasul kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apa? Amalan kita, zikir kita, doa kita, ibadah kita, bobotnya di sisi Allah ini memiliki bobot yang jauh lebih berat dibanding ketika dalam zikir dan doa kita lalai dari mengingat Allah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Wajtahid fil hudur, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Ahli istiqamah saat menghadapmu, anugerahkan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Ya Rabb, mati dalam keadaan tetap meyakini kebenaran kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.